Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rigi Hendrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya gempa bumi tektonik dan dampak dari gempa tersebut. Nah, sebelum ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang namanya gempa. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau yang biasa kita sebut dengan lempeng tektonik. Gempa bumi terdapat beberapa jenis. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi 5. Yang pertama, gempa tektonik. Yang kedua, gempa tumbukan. Yang ketiga, gempa runtuhan. Yang keempat, gempa buatan. Dan yang kelima adalah gempa vulkanik. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang gempa tumbukan. Gempa tumbukan terjadi akibat jatuhnya benda langit seperti meteor, satelit, maupun pesawat yang jatuh ke daratan. Nah, yang kedua adalah gempa runtuhan. Gempa ini biasanya terjadi akibat runtuhnya tanah longsor atau batuan kapur. Gempa ini biasa terjadi di area pertambangan. Yang ketiga, gempa buatan. Gempa ini terjadi karena penggunaan bahan peledak yang kekuatannya sangat besar. Biasanya digunakan untuk meruntuhkan bangunan yang sudah lama dan akan dibangun kembali menjadi gedung yang baru. Nah, inti dari gempa buatan adalah terjadi akibat aktivitas manusia dan bukan disebabkan oleh alam. Nah, yang keempat adalah gempa vulkanik. Gempa ini terjadi akibat aktivitas vulkano atau letusan gunung berapi. Gempa ini hanya akan dirasakan di sekitar letusan gunung berapi saja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu gempa tektonik. Nah, apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi jenis ini adalah gempa yang paling sering terjadi dan dirasakan, terutama di daerah Indonesia. Mungkin di antara kita sering bertanya, kenapa sih pergerakan lempeng dapat mengakibatkan gempa? Nah, jawabannya adalah karena dalam struktur bumi kita terdiri dari beberapa lempeng. Nah, di Indonesia sendiri kita diapit oleh 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketika di antara lempeng tersebut terjadi tumbukan ataupun pergeseran di suatu titik, itu akan menimbulkan yang namanya gempa. Nah, kita masuk ke gerak lempeng. Karena gempa terjadi akibat pergerakan lempeng. Nah, gerak lempeng ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerak divergen. Yang kedua, gerak konvergen. Dan yang ketiga adalah gerak transform. Yang pertama adalah gerak divergen. Nah, gerak divergen adalah proses pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh. Kenapa demikian? Karena bisa kita lihat pada gambar bahwa arah dari kedua lempeng bergerak saling menjauh dan menimbulkan retakan ataupun celah-celah yang nantinya akan digunakan magma sebagai jalur untuk keluar. Nah, yang kedua adalah gerak konvergen. Gerak ini adalah proses pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan antar lempeng.
Nah, kenapa demikian? Bisa kita lihat di gambar, karena arahnya menuju satu titik yang sama. Itulah terjadi tumbukan dan mengakibatkan gempa. Yang terakhir adalah gerak transform, gerak yang biasa kita sebut gerak sesar mendatar. Nah, gerak ini merupakan pergerakan lempeng tektonik sejajar yang saling bergesekan dengan berlawanan arah. Seperti yang terlihat pada gambar, kedua lempeng tidak terjadi tumbukan, melainkan hanya bergesekan. Dan disitulah terjadinya proses gempa tersebut. Nah, gempa tektonik biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu konvergen dan transform. Kenapa konvergen bisa mengakibatkan gempa? Karena ketika dua lempeng saling bertemu, maka akan terjadi guncangan yang sangat besar pada zona subduksi atau peminjaman. Nah, bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan contoh dari subduksi. Seperti kita lihat, kedua lempeng saling berbenturan hingga mengakibatkan gempa. Nah, subduksi merupakan zona yang terdapat pada batas antar lempeng yang bersifat konvergen akibat perbedaan massa jenis antara kedua jenis lempeng tersebut. Maka lempeng yang lebih besar massa jenisnya menunjang ke bawah lempeng lainnya. Penunjaman ini terjadi di batas antar lempeng benua dan lempeng samudra, atau di antara lempeng samudra dengan sema lempeng samudra. Nah, ini adalah contohnya. Kita lihat di gambar, ketika lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua, karena berat dari lempeng samudra lebih ringan dibandingkan lempeng benua, maka lempeng samudra cenderung menunjang ke bawah karena tidak kuat menahan besarnya massa dari lempeng benua. Nah, kenapa transform bisa mengakibatkan gempa? Karena pada saat kedua lempeng bergerak sejajar dan saling bergesekan, akan menimbulkan gesekan antar lempeng yang sangat kuat. Gesekan tersebut akan merambat ke permukaan dan terjadilah gempa. Berikut adalah contohnya dari transform. Nah, tahap terjadinya gempa tektonik, yaitu terdapat lempeng-lempeng tektonik bumi di suatu tempat. Terjadinya gerak yang mendadak atau tidak mendadak dari lempeng tersebut. Terasa getaran di permukaan bumi. Karakteristik gempa tektonik memiliki kekuatan besar. Nah, salah satu karakteristik yang dimiliki gempa tektonik itu memiliki kekuatan besar. Gempa tektonik yang biasa terjadi memiliki kekuatan pada umumnya lebih dari 4 skala. Sifat merusak. Gempa tektonik merupakan jenis gempa yang sifatnya merusak. Apabila kita mendengar berita mengenai gempa bumi dan kerusakan yang ditimbulkan, bisa jadi gempa tersebut merupakan jenis gempa tektonik. Datang secara tiba-tiba. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh gempa bumi tektonik adalah kedatangannya yang tiba-tiba dan sulit diprediksi. Disebabkan karena aktivitas lempeng bumi. Karakteristik selanjutnya dan juga merupakan penyebab utama terjadinya gempa tektonik adalah terjadi karena aktivitas lempeng bumi.
Nah, berikut adalah tanda-tanda terjadinya gempa tektonik. Yang pertama, terdapat awan yang tidak biasa di langit, seperti angin tornado. Yang kedua, terjadi gangguan elektromagnetik. Yang ketiga, hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Dan yang keempat, air laut surut. Nah, dampak gempa tektonik. Yang pertama, bencana alam lainnya seperti tsunami, tanah longsor, dan kebakaran. Mengapa demikian? Karena biasanya ketika gempa terjadi akan timbul bencana lain seperti tsunami karena pusat gempa yang berada di dasar laut, dan tanah longsor karena pengaruh dari getaran gempa tersebut, dan kebakaran karena biasanya dipengaruhi oleh konsleting arus listrik maupun keruntuhan yang menimpa tabung gas. Yang kedua, kerugian materi karena rusaknya infrastruktur jalan akibat kuatnya guncangan yang ditimbulkan. Nah, yang ketiga, jatuhnya korban jiwa maupun luka akibat tertimpa runtuhan maupun yang terkena tsunami yang disebabkan oleh gempa. Nah, yang keempat adalah dampak psikologi. Trauma yang berkepanjangan sering dialami korban gempa bumi karena kehilangan sanak keluarga maupun hancurnya lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, untuk terakhir saya akan mengasih kalian tips bagaimana cara menghindari atau apa yang harus kita lakukan ketika gempa terjadi. Yang pertama, jauhi benda-benda yang berbahan kaca seperti jendela maupun apapun itu yang terbuat dari kaca. Yang kedua, berlindung di bawah meja yang kokoh. Yang ketiga, jauhi juga benda-benda yang berpotensi runtuh dan menimpa kita, seperti tiang lampu ataupun tiang listrik, papan reklame dan sebagainya. Dan yang terakhir, jika Anda berada di rumah, segeralah lari ke lapangan terbuka. Ingat, lapangan terbuka loh, jangan lapangan futsal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Adios.